Halo adik-adik, bertemu lagi di Fun Math. Pada video kali ini kakak akan membahas soal ujian tulis UGM Matematika Dasar tahun 2019 kemarin. Langsung kita bahas ya. Untuk soal pertama, perbandingan jumlah pegawai tetap dan pegawai tidak tetap di suatu perusahaan adalah 1:9. Jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap 2,4 juta dan penghasilan tahunan rata-rata pegawai tidak tetap 1,8 juta, maka penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai adalah, nah ini adalah soal statistika, tepatnya materi rata-rata gabungan. Nah, pada soal itu diketahui perbandingan jumlah pegawainya. Oke, di mana ada pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Oke, untuk pegawai tetap kita gunakan yang pertama, tidak tetap kita gunakan yang kedua. Karena jumlah pegawai artinya itu frekuensinya. Berarti F1 berbanding F2 itu sama dengan 1:9. Nah, karena ini berupa perbandingan, maka kita gunakan pemisalan. Oke, berarti kita misalkan bahwa F1-nya itu sama dengan, karena di sini 1, berarti langsung aja F1-nya X, kemudian F2-nya adalah 9X. Oke. Kemudian, jika penghasilan rata-rata tahunan pegawai tetap 2,4 juta, nah itu adalah rata-rata, berarti X bar untuk yang pertama 2,4 dan X bar yang kedua adalah 1,8. Yang diminta adalah penghasilan tahunan rata-rata seluruh pegawai. Berarti ini gabungan antara pegawai tetap dan pegawai tidak tetap. Sesuai dengan rumusnya, rata-rata gabungan bisa kita cari dengan cara frekuensi kelompok pertama dikalikan dengan rata-rata kelompok pertama, tambahkan dengan frekuensi kelompok kedua dikali dengan rata-rata kelompok kedua, dibagi dengan jumlah frekuensinya, F1 ditambah sama F2. Oke, langsung dimasukin, F1-nya adalah X, dikali X bar satunya adalah 2,4, ditambah F2-nya adalah 9X, dikali 1,8 dibagi X ditambah 9X. Oke. Kemudian itu dapat 2,4X ditambah 9 dikali 1,8 itu dapatnya adalah 16,2X per itu dapat 10X. Nah, kemudian ini dijumlah berarti dapatnya adalah 18,6X per 10X. Oke, X-nya bisa dicoret, berarti tinggal 18,6 dibagi 10 dapatnya adalah 1,86. Ya, inilah rata-rata gabungannya. Sehingga jawabannya adalah option yang C. Oke. Nah, sekarang kita lanjut ke soal kedua. Ini materi fungsi komposisi dan fungsi inverse. Di soal itu sudah diketahui fungsi fx-nya adalah 2x kurang 1 per x plus 1. Pertanyaannya adalah fungsi komposisi dari f inverse. Berarti kita cari dulu fungsi inverse dari fx-nya. Nah, kita ingat kembali ketika kita punya fungsi rasional, bentuknya adalah ax plus b per cx plus d. Maka ketika kita mencari inverse-nya, kita cukup menukar posisi A dan D dan tandanya dibuat berlawanan. Berarti sekarang jadinya di sini min dx plus b per cx min A. Oke. Nah, sekarang pada fungsi fx kalau kita cari inverse-nya, jadinya kita tukarkan si 2 dan 1 ini. Maka menjadi min x min 1 per x min 2. Oke, itu fungsi inverse dari fx. Nah, sekarang kita lihat pertanyaannya. Bentuk ini bisa kita tulis menjadi f inverse dalam kurung f inverse dari 1 per 2. Oke, berarti kita cari dulu f inverse 1 per 2-nya. Maka setiap x kita ganti menjadi 1 per 2. Jadi min 1 per 2 kurang 1 per 1 per 2 kurang 2. Nah, ini kalau kita operasiin, min 1 per 2 kurang 1 berarti dapatnya adalah min 3 per 2. Per setengah kurang 2 itu dapatnya juga min 3 per 2. Maka ini jadinya 1. Oke, berarti sekarang
bentuk ini bisa kita tulis menjadi F inverse dalam kurung 1, gitu ya. Nah, berarti hasil akhirnya kita cukup mencari F inverse dari 1. Maka setiap X kita ganti dengan 1. Berarti min 1 kurang 1 per 1 kurang 2. Dapatnya adalah min 2 per min 1, berarti ini sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 2. Oke, option yang B. Oke, gitu. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut ke soal ketiga. Ini materi limit aljabar. Kita disuruh mencari hasil dari limit X menuju 1 dari akar pangkat 3 dari 9X kurang 9 per akar pangkat 3 dari X kurang 1 dipangkatkan 1/3. Nah, sekarang kita rubah untuk bagian pembilangnya, kita mau buat dia menjadi bentuk perpangkatan. Berarti di sini 9X kurang 9 dipangkatkan, karena di sana akar pangkat 3, maka ini kita rubah menjadi pangkat 1/3. Per akar pangkat 3 dari X kurang 1 dipangkatkan 1/3. Nah, bagian pembilang dan penyebut itu dipangkatkan 1/3 ya keduanya. Maka fungsi ini dapat kita gabung menjadi limit X menuju 1, sini 9X kurang 9 per akar pangkat 3 dari X kurang 1, kemudian ini dipangkatkan 1/3. Nah, pada limit itu ada sifat ketika kita disuruh mencari limit dari fungsi yang dipangkatkan, maka kita bisa juga mencari dengan cara mencari limitnya terlebih dahulu, baru hasilnya nanti dipangkatkan. Oke, berarti ini jadinya limit X menuju 1 dari 9X kurang 9 per akar pangkat 3 dari X kurang 1, kemudian hasilnya kita pangkatkan 1/3. Begitu. Nah, sekarang untuk mencari hasil limit yang bagian dalamnya, kita gunakan dalil L'Hopital, yakni menggunakan turunan. Nah, ingat kembali ketika kita punya fx sama dengan ax pangkat n, maka turunannya itu bisa kita cari dengan cara a kalikan dengan n, x-nya pangkat n dikurang 1. Oke, kemudian ini jadinya limit x menuju 1. 9x kalau kita turunkan itu jadinya 9. Kemudian negatif 9 kalau kita turunkan itu jadinya 0. Berarti nggak usah kita tulis, langsung aja di bawahnya per. Nah, itu akar pangkat 3 dari X. Nah, bentuk ini itu sama aja kayak X pangkat 1/3. Berarti kalau kita turunin itu jadinya 1/3 X pangkat 1/3 dikurang 1. Oke, berarti langsung dibuat sini aja ya. 1/3 X pangkat 1/3 kurang 1 itu dapatnya min 2/3. Kemudian min 1 kalau kita turunin itu 0. Oke, berarti ini dipangkatkan 1/3 sekarang. Nah, karena udah diturunin, berarti kita cukup mengganti sekarang nilai X-nya dengan 1. Karena X-nya menuju 1. Berarti 9/1/3, 1 dipangkatkan min 2/3, kemudian dipangkatkan 1/3. Kemudian, nah ini penyebut pada penyebut kita boleh bawa ke atas, dia jadi pembilang. Maka 9 kali 3 per 1 dipangkatkan berapapun itu tetap 1. Kemudian ini dipangkatkan 1/3. Nah, sekarang 9 kali 3 itu 27. 27 bisa kita rubah menjadi 3 pangkat 3. Kemudian ini dipangkatkan 1/3. Tinggal dicoret pangkatnya, maka kita peroleh 3 pangkat 1. Berarti sama dengan 3. Jadi hasil akhir dari limitnya adalah 3. Sehingga option yang tepat itu adalah yang D. Oke. Lanjut ke soal keempat sekarang. Ini materi turunan. Nah, diketahui fx itu sama dengan akar dari x kuadrat kurang ax plus b. Kemudian diketahui f1 nilainya sama dengan f aksen 1, yakni nilainya adalah 2. Pertanyaannya adalah a tambah b. Nah,
Sekarang itu kan diketahui F1 ya, maka kita cari sekarang F1, setiap X kita ganti menjadi 1. Berarti 1 kuadrat kurang A kali 1 tambah B. F1 tadi nilainya adalah 2, berarti 2 sama dengan akar dari 1 kurang A tambah B. Nah, supaya hilang akarnya, maka kedua ruas kita kuadratkan. Oke, ini kita kuadratkan, ini kita kuadratkan. Maka menjadi 4 sama dengan 1 kurang A tambah B. Oke, kita kumpulkan 1 dan 4-nya, maka menjadi 3 sama dengan min A plus B. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kita lanjut ke turunannya. Itu diketahui F aksen 1 ya. Berarti kita cari dulu F aksennya. Nah, sebelumnya fx-nya mau dirubah dulu menjadi bentuk perpangkatan. X kuadrat kurang AX plus B. Karena itu akar, maka ini sama artinya dengan pangkat setengah. Oke, untuk mencari turunannya, kita ingat kembali aturan rantai. Jadi yang bagian luar dulu diturunin, baru yang bagian dalam. Oke, karena ini pangkat setengah, maka setengahnya kita bawa ke depan dulu. Kemudian fungsi di dalamnya masih tetap AX plus B, kemudian pangkatnya berkurang 1, setengah kurang 1 itu dapatnya min 1/2. Nah, karena udah diturunin, baru sekarang kita kalikan dengan turunan yang bagian dalamnya. X kuadrat kalau kita turunin jadinya 2X, kemudian min AX kalau kita turunin jadinya min A, tambah B kalau kita turunin jadinya 0 karena dia berupa konstanta. Oke, udah cukup. Nah, sekarang baru kita cari F aksen 1. Maka setiap X kita ganti dengan 1. Setengah 1 kuadrat kurang A kali 1 tambah B dipangkatkan min 1/2. Kemudian 2 kali 1 kurang A. Oke, F aksen 1 nilainya 2. Berarti 2 sama dengan 1/2, 1. Nah, ini adalah min A plus B. Tadi kita tahu nilai min A plus B itu adalah 3. Jadi langsung aja kita ganti untuk yang ini ya. Ini kita ganti menjadi plus 3. Dipangkatkan min 1/2, kemudian 2 kurang A. Oke, kemudian di sini ini kita bawa ke sini, kemudian kita kalikan, berarti dapatnya 4 sama dengan, nah ini pangkat negatif. Pangkat negatif bisa kita rubah menjadi 1/, dan negatifnya hilang. Berarti sekarang 1/1 plus 3, 4 dipangkatkan setengah. Oke, jadi negatif pada pangkatnya hilang ya, karena sudah dirubah menjadi bentuk 1/. Oke, kemudian ini 2 kurang A. 4 sama dengan 1/4 pangkat setengah, itu sama artinya dengan akar 4. Berarti akar 4 itu adalah 2, dikalikan dengan 2 kurang A. Oke, kemudian 2-nya ini ke sini kaliin, berarti dapat 8 sama dengan 2 kurang A. Maka kita dapat nilai A-nya itu adalah negatif 6. Nah, setelah kita dapat A-nya negatif 6, kita bisa cari nilai B-nya menggunakan formula yang ini, yang dikotakin tadi. Berarti dari sana kita dapat 3 sama dengan min A plus B. Kita ganti A-nya, berarti 3 sama dengan min dari min 6 plus B. Dapatnya 3 sama dengan 6 plus B. Maka kita dapat B-nya itu adalah min 3. Selanjutnya yang diminta adalah A plus B. Tadi A-nya adalah negatif 6 plus B-nya adalah negatif 3. Sehingga hasil akhirnya adalah negatif 9. Oke, sehingga jawabannya adalah option yang A. Lanjut ke soal kelima. Ini materi baris dan deret. Nah, diketahui 3 bilangan real A, B, dan C, di mana C kurang dari A. Membentuk barisan geometri yang hasil jumlahnya adalah negatif 14 dan hasil perkaliannya adalah 216. Nah, karena ini barisan geometri, maka kita bisa merubah menjadi bentuk umumnya, di mana A itu adalah suku pertama, berarti ini adalah A, B adalah suku kedua, maka ini jadinya A kali rasio. Kemudian C, suku ketiga, berarti A kali R pangkat 2. Nah, diketahui sekarang hasil jumlahnya, berarti A tambah AR
tambah AR kuadrat itu sama dengan negatif 14. Kalau kita lihat di ruas kanan, pada ketiga suku itu terdapat variabel A, maka bisa kita keluarkan variabel A-nya menjadi A dalam kurung 1 tambah R tambah R pangkat 2 sama dengan min 14. Oke, ini kita simpan dulu. Sekarang kita lanjut pada soal. Diketahui hasil perkaliannya adalah 216. Berarti itu jadinya A dikalikan dengan AR dikalikan dengan AR pangkat 2 sama dengan 216. A kali A kali A, oke, A-nya sebanyak 3 kali, maka menjadi A pangkat 3, R-nya juga pangkat 3. Sama dengan 216. Oke, pangkatnya udah sama, maka bisa kita gabung bilangan pokoknya menjadi A kali R dipangkatkan 3 sama dengan 216. Nah, supaya hilang pangkat 3-nya, maka kita bisa tarik akar pangkat 3. Jadinya adalah AR sama dengan akar pangkat 3 dari 216, maka AR itu sama dengan 6. Oke, lanjut. Bentuk ini kita rubah menjadi A sama dengan 6 per R. Jadi nanti ini akan kita masukkan ke persamaan yang tadi, yang ini. Oke, berarti kalau kita masukin ke sini, maka A-nya bisa kita ganti menjadi 6 per R. 6 per R kalikan dengan 1 tambah R tambah R pangkat 2 sama dengan negatif 14. Nah, R yang ini bisa dikali ke 14, kemudian 6-nya bisa kali ke dalam sini. Oke, sehingga jadinya 6 tambah 6R tambah 6R pangkat 2 sama dengan min 14R. Oke, kita kumpulin salah satu ruas, kita jadiin 0, yang kanan kita bawa ke kiri, maka 6R kuadrat tambah 6R tambah 14R tambah 6 sama dengan 0, kemudian ini 6R kuadrat ditambah 20R ditambah 6 sama dengan 0. Oke, semuanya kita bagi 2, maka kita peroleh 3R kuadrat tambah 10R tambah 3 sama dengan 0. Oke, kita mau cari nilai R-nya, maka kita faktorkan sekarang. Maka di sini jadinya 3R, kemudian di sini 3R, di sini per 3 sama dengan 0. Oke, kita cari dulu. 3 kita kalikan dengan 3. Jadi A dikalikan ke C dulu. Berarti 3 kali 3 itu dapatnya 9. Dari bilangan ini baru kita cari bilangan berapa ketika kali hasilnya 9, tapi ketika dijumlah hasilnya adalah 10. Berarti jawabannya adalah 9 dan 1. Maka di sini plus 9 dan di sini plus 1. Oke, yang ini kita bagi 3 coret sama ini. Maka kita peroleh pemfaktorannya. Oke, saya tulis di sini ya. Maka pemfaktorannya jadinya R plus 3, kemudian kalikan dengan 3R plus 1, oke, sama dengan 0. Maka kita peroleh R-nya sama dengan min 3 atau R-nya sama dengan min 1 per 3. Oke, pertanyaannya adalah nilai C. C itu sama seperti AR kuadrat. Kita baru tahu nilai R-nya, sekarang kita cari A-nya dulu menggunakan persamaan yang ini. Berarti ketika R-nya min 3, maka A-nya sama dengan 6 per min 3. Kita peroleh A-nya adalah min 2. Kalau misalkan R-nya min 1/3, maka A-nya sama dengan 6 per min 1 per 3. Berarti kita peroleh A-nya adalah min 18 gitu ya. Nah, sekarang baru kita cari C-nya. Berarti kemungkinan pertama C-nya adalah AR kuadrat. A-nya kita pakai min 2, kemudian dikalikan dengan R-nya tadi pasangannya adalah min 3. Dikuadratkan, berarti dapatnya min 2 kali 9. Berarti kita peroleh min 18. Nah, ingat kita masih punya syarat kalau C-nya itu kurang dari A. Nah, pada kemungkinan pertama kita peroleh C-nya itu adalah negatif 18. Sehingga negatif 18 dan di sini A-nya itu adalah negatif 2. Nah, kalau kita lihat negatif 18 itu kurang dari negatif 2. Sehingga pada kemungkinan pertama dia sudah memenuhi syarat yang ini. Jadi jawabannya itu adalah nilai C-nya sama dengan negatif 18. Ya, option yang D.
Oke, jadi sekian dulu pembahasan kita pada video kali ini. Nanti soal selanjutnya akan dibahas pada part selanjutnya. Oke, jadi sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye-bye.